Yang satu busuk. Yang satu busuk. Busuk apa dari kandungan keluar. Busuk bau gitu. Busuk bau. Bahkan udah bisa dikatakan tulang-tulang udah nggak ada lagi. Udah lembek. Kali ini saya datang di kandangnya Pak Suyono, Desa Bumijaya, Kecamatan Anak Tua, Kabupaten Lampung Tengah. Pak Suyono, sudah berapa tahun ternak kambing? Ya sekitar tahun 2003 mulai. 2003 mulai aktif. Aktif itu maksudnya? Ya kita tekun khusus ternak. Nah, Istilahnya tidak kebagian, istilahnya tenaga kerja untuk buruh. Tadinya buruh. 2003 langsung banting setir ke kandang kambing, ternak kambing. Nah, awalnya itu ya kita cuman babon satu, terus ditolong sama tetangga, sama saudara, gaduh-gaduh lah, termasuk gaduh. Ya alhamdulillah, ya dapat upah, jadi ya bisa untuk beli makan. Selama masa gaduh berapa tahun? Ya nyampe sekarang. Ini yang gaduan yang berapa ekor? Ini induknya semua gaduan. Cuman kami ini cuman istilahnya ngambil anaknya, bagi hasilnya. Semuanya gaduan semua. Ini walaupun gaduan, berapa ekor indukan ini? Ini 5 ekor. 5, ya. Selama ini gaduan juga berhasil. Secara keuntungan bagi hasilnya gimana sih kalau gaduh? Ya kalau ini dibagi dua. Hasilnya dibagi dua, cuman kalau pengurus itu wajib milih. Oh, jadi Mas Suyononya milih pertama. Ya seandainya satu babon beranak 2, laki perempuan, ya sekali-kali yang punya kambing itu sekali-kali kasih laki lanang lah. Terus periode keduanya? Ya kalau keduanya ya tergantung, kalau terserah. Artinya pertama penggaduh milih dulu, kedua nanti orang yang gaduh itu baru terserah mau milih. Ya gitu gantian. Cuman kebanyakan yang penggaduh milih sekali dua kali. Nah, nanti kalau udah dapat bagian perempuan, langsung ditaruh di sini, itu dihitung dari sape. Saatnya nanti diambil bakul, harga samanya 800. Setelah udah beranak jadi 2 juta, ya potong modal 800. Terus anaknya yang pertama untuk yang urus. Itu kalau gadis kiri. Kalau udah babon langsung dibagi 2. Kalau udah pernah beranak. Terus kendalanya ada nggak selama berternak? Ya banyak sih. Apa aja? Ya banyak. Kalau masalah risiko istilahnya penyakit itu nggak perlu dari yang punya kambing, nggak. Gimana maksudnya? Ya kalau sakit kan kadang disuntik, lapor sama yang punya kambing. Kalau saya enggak, cukup deh obatin sendiri, lokal. Penyakit apa yang pernah diobati sendiri? Ya, termasuk itu apa? Keracunan, rata-rata keracunan. Daun singkong. Dikasih apa? Susu sasetan macam-macam sih, kadang asem, kadang air dugan, susu, kadang sprit, macam-macam. Kita kan jodoh-jodohan. Terus yang paling cocok di mana, dikasih apa? Susu sasetan. Dicampuri enggak? Air. Cuman campur air hangat, langsung dimasukin di botol. Terus langsung dipegang lehernya, dituangin. Kalau susu begitu udah masuk, dia tenang posisinya. Tapi kalau asem, begitu udah masuk obat, dia terbalik. Kebalik gimana? Ya geblak lah. Geblak. Terus? Itu pun bisa dikatakan nggak 100%. Tapi kalau susu 80% adalah keadaan sembuh. Kalau keracunan sama masuk angin udah beda. Keracunan itu gimana? Kalau keracunan itu perutnya nggak kembung, cuman dari dada getar aja. Getar kenceng. Kalau udah naik ke leher kenceng lagi. Kalau udah sampai mulut udah nggak bisa tertolong. Kalau masih di leher masih bisa tertolong. Itu yang menyebabkan stroke. Keracunan.
Keracunan? Iya. Itu keracunan apa? Sebab apa? Ya mungkin pola makan, entah getah belum berhenti, apa getah daun singkong, apa daun singkong habis kena panas langsung kita kasih makan, itu namanya keracunan. Bagusnya gimana kalau daun singkong? Kalau mau dikasih makan ya posisi dingin. Posisi dingin. Dingin. Kalau daunnya dingin. Dingin. Artinya setelah dijemur dia uapnya hilang. Tapi kalau dijemur udah kering, walaupun udah kering, kalau posisi masih hangat, itu rata-rata keracunan. Keracunan. Nah, kalau masuk kembung? Kalau kembung ya dari ngambil langsung dikasih makan. Ya dari pohon dipetik langsung kasih makan. Kasih makan. Nah, itu kembung. Kembung. Perutnya langsung gede. Kalau masuk angin enggak, tadi keracunan enggak. Terus kalau kembung obatnya apa? Ya sama. Sama. Cuman yang lebih bagus Sprite. Kan Sprite ada busanya, ada uapnya, apa enggak tambah? Enggak tambah perutnya lebih besar lagi? Enggak. Sejauh ini sembuh? Iya, sembuh. Ada kematian enggak dari penyakit dua itu? Ya, kita cocok-cocokan sih. Makanya kalau pas nggak cocok gimana? Ya langsung geblak lah. Mati. Makanya kalau istilahnya kalau mulutnya itu udah gedar, udah bergetar, itu udah bisa dikatakan 90% nggak tertolong. Nggak tertolong. Sini rata-rata daun singkong. Daun singkong. Daun singkong. Tanpa ada campuran. Dan sini rata-rata walaupun ada mabuk, ada keracunan, nggak pernah takut wilayah sini ya. Nggak ada ya. Tapi intinya udah umum seperti itu. Jadi kalau masalah pola makan ini nggak ada yang nama difermentasi, nggak ada. Fermentasi nggak ada? Nggak ada, istilahnya campur-campur nggak ada. Cuman ya namanya usaha gado. Kalau kita beli ini beli itu, ya ujung-ujungnya kan yang punya kambing kalau dimintain untuk pola makan kita cuma buruh tiap hari untuk kasih makan ya sama-sama rugi. Sama-sama berat. Berat lah. Artinya ini daun singkong tanpa silase, tanpa ampas tahu, tanpa ampas singkong gitu ya. Murni daun singkong. Cuman ya itu tadi kuncinya satu, walaupun hujan, walaupun sakit gigi, walaupun palanya pening-pening dikit, hadir berangkat ke ladang orang. Hadir, walaupun jatuh-jatuh di ladang hadir. Kalau nyari daun singkong jam berapa? Dari mulai keluar dari rumah jam 7. Dia pulang ya nggak mesti, kadang jam 3, jam 2, sak. Emang tempatnya jauh? Ya bukan jauh lagi. Rajanya jauh. Kalau aku tapi sampai berapa lewat kecamatan? Ya nyampe, kalau istilahnya wilayah sampai Pesawaran. Beda kabupaten? Beda, Pesawaran. Jadi kalau dusunnya itu dusun Margorejo. Jauh ujung sana. Nah, kalau Trimulyo termasuk Benjai masih wilayah Lampung Tengah. Ujung tapi udah ujung. Nah, ini kalau udah masuk daerah Umbul Asem, Margorejo udah wilayah Pesawaran. Sampai sana. Emang lingkungan sini nggak mencukupi daun? Ya kalau di sini ada, ya nggak jauh. Tapi kalau nyari, kalau belum dapat belum pulang. Nah perbandingan ini ya, nyari sampai jauh. Itu kan mau tempuh waktu sampai 3 jam lebih. Apalagi harus PP. Kalau seumpamanya nyari jauh-jauh, apa nggak lebih baik beli di tempat? Lebih dari rugi. Ruginya? Ya kalau beli itu satu bentar, satu bongkok. Kalau pas waktunya trek banyak panas itu bisa dikatakan 40.000. Kalau kita nyari untuk beli bensin aja 20.000 sisa, bahkan untuk besok-besok kita dapat full. Kalau sekali nyari untuk berapa hari? Kalau sementara ini keadaan kayak gini 2 hari. Sekali nyari. Tapi setiap hari nyari enggak? Nyari. Tetap. Kalau ada ditumpuk, Ya ini nyari. Walaupun sampai kering dimakanin. Terus. Kambing kalau kering mau nggak? Lebih bagus kering daripada basah. Kenapa? Kalau kering itu bisa dikatakan proses menambah nafsu minum itu ada. Jadi minumnya lebih banyak. Lebih kuat. Tapi kalau daunnya itu basah-basah, minumnya itu enggak. kurang. Nah sekarang Mas, dikasih makan daun singkong, langsung kayak gini, basah kayak gini langsung diminumin, mabuk nggak? Enggak, karena sudah terbiasa. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Sama sekali?
makan, habis makan diminumin ya terbiasa, sebelum makan tak minumin ya terbiasa. Biasanya kan cenderung takut toh. Nah, kalau orang-orang ya. Cuman kalau aku sendiri dari pribadi, kalau ngasih makan kambing itu pantanganku satu, maghrib. Maghrib ngapa? Kalau aku tidak boleh. Untuk ngasih makan. Walaupun kambingnya mulutnya banyak, teriak-teriak, berisik, tak tutup. Setelah azan maghrib, syukur-syukurnya sampai habis ngisa baru saya kasih makan. Kalau mau maghrib, walaupun ini selapar mungkin saya paling pantangan. Nggak berani, Mbak, berani. Sebabnya apa? Walaupun ini daun kering, ya nggak tahu. Udah dicoba berapa kali-kali. Seluruh peternak kambing nggak berani. Maghrib itu ngasih makan kambing. Menjelang maghrib itu. Terkecuali rumput. Kalau rumput boleh. Daun pisang, daun nangka, daun jati, kapur, boleh. Tapi kalau daun singkong nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani. Mitos apa fakta? Ya fakta itu. Fakta. Secara teori bisa dilogikakan nggak itu kenapa? Secara penjelasan bisa dilogikakan. Ya mungkin ini pada waktu sholat maghrib, waktu azan ngapain sibuk ke kandang mungkin. Memang semua itu ciptaan. Mungkin sudah ada batasnya, udah ada pada waktunya, mungkin bagian masing-masing. Kenapa kok nggak siang-siang mungkin? Ya kita kan namanya orang manusia biasa kan, ya belum tahu sih persis. Tapi yang sudah seluruh peternak kambing ketemu di ladang, di gardu, di perumahan, ya begitu suaranya. Begitu ya. Kami juga paling bandel ini, paling bandel. Daun dari metik saya kasih nggak apa-apa, kalau maghrib nggak berani. Walaupun itu kering. Nggak berani. Jam 12 malam berani? Berani. Jam 3 malam? Berani. Jam 1? Berani. Jam 4? Berani. Jam 6 pagi? Yang penting jangan sampai menjelang maghrib. Jam 5 berani Mas ya? Berani. Jam 4? Lebih dari berani. Jam 6? Kalau jam 6 enggak. Jam 6 maghrib itu? Enggak. Itu cuma satu itu aja. Jadi udah di antara pergantian malam dan siang ya? Hanya kalau azan maghrib, apalagi azan maghrib. Kita udah kasih makan azan maghrib. Udah beres azan maghrib, saya tidak berani. Keluhannya ternak kambing apa? Ya, kalau keluhan ternak kambing itu bisa dikatakan ya begitulah. Pokoknya macam-macam sih. Apa? Ya bisa nggak disebutkan. Ya namanya orang usaha kan. Ya kadang-kadang ada yang omongannya tidak disengaja. Kalau istilah ngurus susah, kalau jual enak. Kalau kita pas membayangkan kayak gini, ngambil daun, dihajar sama tawon, kita frustasi, sedih. Kadang kalau udah beranak mati, kita ngulang lagi sampai sekian bulan. Itu keluhan kita. Enaknya itu tinggal jual gitu kan. Kadang memang kita harus banyak sabar-sabar. Kuncinya itu kuncinya, sabar banget. Kalau marah dengan kambing gimana? Kalau marah dengan kambing, kalau kambingnya nakal. Nakalnya? Contohnya kalau ibaratnya kalau makan kayak gini langsung ditaburin gini kan, disongkel, tumpah. Oh jadi tempat makan ini, langsung digini-gini. Ada yang kayak gitu. Terus tindakannya apa kalau marah kayak gitu? Ya kalau kita pukul kambing itu nanti dia bukannya takut, nambah ngelawan. Terus obatnya? Obatnya ya kita ngomong baik-baik aja. Gimana? Ya kan bahasa kambing manusia udah beda. Tinggal makan kok dibuang-buang. Tapi kalau nggak ada makan, kamu lapar. Kadang jatuh, saya ambilin. Sekali lagi kamu dibuang, nggak tak kasih. Temennya makan, kamu nggak makan, terserah. Semua itu butuh makan. Akhirnya diam. Tapi kalau dipukul, bukannya dia takut, bandel. Nah, bisa nggak kalau kambing kan ngelahirin, terus beranak 2, ada 1 mati, ngalami nggak ini? Sering. Nah itu diomongin gimana biar nggak mati lagi? Nah, kalau dari pribadi aku ya termasuk rezeki. Oh termasuk rezeki. Ya masih ada bersyukurku, alhamdulillahku masih dibagi. Nah, contohnya kemarin ini sekitar ada 4 hari ini. Yang 1 busuk di dalam kandungan perkiraan itu usia 2 bulan, udah busuk.
Yang satu hidup sempat lahir sampai sekarang bisa nenek. Dan kambingnya nggak rusak indukannya? Nggak rusak. Induknya juga sehat. Sehat? Sehat. Padahal mati di dalam loh? Mati di dalam. Itu sekitar usia keluar udah busuk itu? Busuk. Yang satu busuk, yang satu hidup. Dan kambing indukannya nggak sakit? Sehat, sehat lah. Nyampe sekarang dari mulai dia ngandung sampai lahir sehat. Nyampe sekarang sehat. Sampai sekarang. Nah. Ini yang diternak kambing apa aja kalau ini? Kalau bisa orang ngomong ini Rambon. Rambon. Kalau ini? Nah, kalau ini bule. Ini bule. Bule. Ini indukannya apa ini? Ya, ini kan teman. Ya dulunya blaster. Blaster apa? Ya ini ya Pak induk gede, babon yang dulu PE. Kalau orang ngomong. Tapi kalau kami ini ya taunya blaster aja sudah. Bisa bule kayak gini ya? Nah, ini kan hanya kebetulan. Kebetulan. Nggak mesti kalau padahal indukannya PE. Ya PE. Pejantannya apa? Ya kalau bisa dikatakan orang ngomong itu etawa. Etawa sama aja. Sama aja. Bisa kayak gini anaknya ya? Lucu ya? Lucu. Gitu. Ini kayak gini nih indukannya. Nah kalau ini PE, orang bilang ngomong Nah kalau ini Rambonan. Ini Rambonan. Kalau itu bandotan ya? Kalau ini kalau bilang orang itu bilang itu etawa. Itu etawa. Tapi kalau yang itu kan bisa dikatakan itu Rambon. Apa kambing kampung. Kambing kampung. Kambing kampung. Yang mana sih kambing kampung? Yang paling gede ini. Coba mana? Ini yang tak bilang tadi, anaknya sekitar umur 2 bulan, satu busuk, satu hidup. Ini babon ini. Berapa hari ini? Baru lahiran. Nah ini anaknya nih. Ini 4 hari. 4 hari. Nih, hidup satu. Jantan betina. Laki semua. Nah, yang satu busuk. Yang satu busuk. Busuk apa dari kandungan keluar. Busuk bau gitu. Busuk bau. Bahkan udah bisa dikatakan tulang-tulang udah nggak ada lagi. Udah lembek kayak kantong kresek. Udah lembek, udah hancur. Hancur. Dan ini normal ya? Normal ya, sampai sekarang normal. Itu perkiraanku di dalam kandungan 2 bulan. Matinya? Mati. Yang kambing kampung yang mana? Ini kambing kampung ini. Kampung ini. Oh, ini namanya kambing kampung. Kampung. Tapi warnanya sama dengan kayak ya namanya. Ya udah keturunan. Kalau ini kambing apa? Itu namanya? Sama aja kampungan. Kambing kampung ya. Kampungan. Ini juga kan kan kalau induknya kampungan, kalau penjantannya itu yang bagus, PIK asli atau etawa asli adalah ya keturunan super ada. Ada ya, kemungkinan naik kelas gitu ada ya. Kalau enggak bodinya, kalau enggak telinganya, pasti ada. Ada ya. Kalau enggak palanya, pasti ada. Bahagianya ternak kambing apa? Kalau bagiannya ternak kambing kalau sehat-sehat, tidak ada kendali, kasar ngomongnya. Ya kita rutin loh. Kalau urus kambing ini seharian full seharian. Full, tidak ada namanya waktu untuk main nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ini kan kambing jualnya bisa bulanan, bisa tahunan toh. Oke. Ya ketemu bisa. Keuntungannya di mana? Kalau keuntungan yang positif dari kotoran. Kotoran ya? Udah positif. Positif gimana? Kalau istilahnya hasil dari anaknya itu samanya gagal, kan kotorannya tidak mungkin gagal. Tidak mungkin gagal. Kotorannya hasil. Kalau kambing itu jumlahnya ada 30 ekor dalam setahun itu, kalau kotoran itu kalau 2 juta dapat. 2 juta dapat dalam 1 tahun. Untuk hariannya apa? Untuk harian ya itu dari kotoran awalnya. Tapi kalau pertama kita ternak, kita untuk harian sementara nyari dulu. Tidak harus semuanya dibebankan ke kambing. Enggak. Kebutuhan keluarga aku jangan. Dulu cara sekolahnya pertama itu dulu gado babon 8. Selama setahun setengah saya ini makan untuk anak istri ini sehari-hari itu saya cari di luar. Di luar. Entah buruh, entah apa. Sekarang? Nah sekarang ini murni. Murni dari kambing? Dari kambing. Sejak kapan murni dari kambing? Berapa tahun? Ya sekitar. Ada 2 tahun? Lebih. 3 tahun? Lebih. 4 tahun? Ada. Padahal cuman indukan 5. Kalau sekarang ini kan bisa dikatakan aku sudah
udah ada kotoran banyak. Itu dari awalnya. Jadi itu ya mengandalkan. Jadi sudah tidak mengandalkan kerja di luar. Tidak. Hanya dari kotoran cukup untuk harian. Cukup harian. Untuk bisa dikatakan untuk biaya daun singkong, bensin itu setiap hari itu 10.000. Jadi kalau jauh-jauh dikit bisa dikatakan 15. Kalau dibikin rata-rata 10.000 lah deket-deketan. Kalau 10 hari sudah 100. Nanti jual kotoran. Jual kotoran. Kotoran itu dijual khusus untuk cari pola makan lagi. Gitu. Iya. Dan kebutuhan rumah sama dari kotoran. Simpang. Jadi kotoran itu bongkarnya kapanpun waktu butuh duit. Iya. Kalau ada orang pesan 20 karung, 15 karung, itu kalau kotoran ini bebas, mau untuk beli bensin, untuk cari daun, mau untuk beli garam atau ikan asin, itu udah bebas. Murni dari kotorannya aja ya. Sampai kalau hasil dari kambing itu sudah beda. Kemana? Anak sekolah. Anak sekolah. Anak sekolah khusus itu anak sekolah. Kebutuhan ini? Iya. Kambing. Kambing, anak sekolah. Murni. Murni. Dari kambing. Iya. Nanti kalau pas ada waktu pas rezeki banyak kita cari daun kambing. Ada teman ngobrol-ngobrol. Tolong cariin kambing yang untuk bibit babon yang bagus. Kesana cari dapat lagi duit. Cuman itu aja kerjaanku. Kerjaannya itu aja. Cuman, jadi ya tolong Mas, nanti aku mau perlu cari kambing untuk kekah 3 ekor. Nanti nyari yang harga 17,5 atau 16,5 atau 2 juta. Nanti tak cariin, tak anterin. Yang tak beliin ya alhamdulillah ngasih. Yang beli ngasih. Kalau suruh nyakil belum pernah. Selama aku puluh kambing ini belum pernah namanya nyakil. Saya lillahi ta'ala namanya untuk perlu. Saya cuma nunjukin, anterin, motongin, yang betetin, ya dijauh sama yang untuk perlu itu ya. Kalau kambing 3 200 pasti ya. Yang tak beliin orangnya teman atau bakul petani pun kenal semua yang ngasih. Udah itu aja. Yang penting saya ini hasil dari murni. Emang aku walaupun orang badung-badung kata orang, yang penting kalau masalah itu saya enggak ya. Enggak. Oke, terima kasih Mas Yono ya. Mudah-mudahan berbagi pengalamannya bisa menjadi rujukan peternak dimanapun berada dan sukses untuk ternak kambingnya.